Satu, dua. Oke, dakarong na bebas. Di bata Tuhan nami, mulai ditotong sobok kami kehidupan muali Tuhan, di saluruh asido dengan di basam, di hai pasal daging napa makan nami kalau masa ada, butotok kami makai pasal jalan markumu di kantor desa, di nama saka pemerintah nami yang Tuhan, patol hason akan narikot di masyarakat, dongani kami, bimbing kami Tuhan, ajari mahami mari itu di berbeda pasal kami masa daging untuk dinami. Mangasawan anak Yesus Kristus si panguluhami jalo matang yang namun. Amin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kami undang duduk kembali. Menyebutkan pertanyaan-pertanyaan dari keluarga kita agar kita bisa menjawab yang kurang jelas nanti ketika kita berjalan ke rumah-rumah dalam pendataan. Nah, Dotino untuk mengawali kegiatan kita ini, kami dari desa mengucapkan sangat banyak terima kasih ke seluruh kita yang ada di sini. Mudah-mudahan kegiatan ini ke depannya dapat berjalan dengan baik sehingga kita juga dapat mengerti maksud daripada tujuan pembangunan yang lanjutan ini. Adon atas ridho Tuhan yang Maha Kuasa, maka rapat kita resmi kita mulai. Sekian, terima kasih. Jadi tahun ini akan kedua nonton pilih di luar kedua. Tahun kami sendiri ini para kurang ada arahan cuma ada nama betul kebudayaan doa di bagi pendataan termasuk di pendidikan pendidikan ada orang bergaro kan berdatain orang manipulasi orang baik-baik sama itu saran kami mohon masuk alhamdulillah dari pintu ke pintu doang nampil orang ini teknis pekerjaan apa dari saat main nama pun saat menulis saat naik mabar Tuhan. Jadi orang nggak tahu ini akurat masuk datai, dan orang mana tak tinggu mana tak lewat, mana aturan naro yang jelas saat lain saja, lima pihak kamu lakukan, mana berbicara boleh tangkar, pakai sendiri tangkar. Jadi soal ini mana soal itu CPBD, dong mana, soal ini. Terima kasih kepada Bapak Ketua BPD. Kita selalu siap mendukung, memotivasi pembangunan desa kita ini supaya lebih maju dari sebelumnya. Memang sebelumnya pun sudah maju, tapi supaya lebih ditingkatkan
ditingkatkan lagi. Mungkin sedikit penjelasan dari saya. Sementara itu aja dulu. Terima kasih. Horas. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau biasanya pelatihan itu selalu dibilang pagi supaya semangat, ya kan? Kalaupun misalnya pelatihannya siang hari, tetap dibilang pagi. Survei RT. Nah, yang mengisi survei RT siapa? Kepala dusun lah, kan gitu kan? Mana nomor foto data di dusun ada? Baru coba dilihat survei dusun Bapak Ibu. Sudah? Kalau sudah dibuka, nah survei dusun itu ada 19 sub menu. Tadi survei desa ada berapa Bapak Ibu? 12. Kalau dusun ada berapa? 19. Jadi 19 form atau kuesioner nanti akan diisi. Ya, tapi kalau untuk ini hanya satu aja per dusun. Jadi nggak banyak. Nanti yang pusing itu sebenarnya di survei individu. Karena semua individu harus didata. Oke, nah di survei individu Bapak Ibu, yang pertama itu adalah lokasi, sama seperti tadi, desa. Nah, di situ nanti silakan diisi nomor RT RW-nya. Misalnya dusun 1, kan gitu kan? Baru diisi di situ nama kadusnya. Siapa nama kadusnya? Oke? Alamat kadusnya. Alamat dusunnya. Terus nomor HP-nya, lokasi dusunnya, topografi dusunnya, dan seterusnya. Begitu sudah diisi, silakan disimpan. Oke? Baru untuk pengurusnya, nanti yang dimasukkan adalah data kadusnya. Oke, adong dong? Mas adong dong? Tang dapat. Tang adong di PDD. Ada kan? RT kan? Pom survei. Pom survei kuesioner rukun tetangga, keluarga. Ada rukun tetangga, ada RW itu warga kan? Kakala itu keluarga. RT. Iya. Oke ya. Kalau misalnya tidak ada, lihat aja di slide ini aja lah dilihat. Ya, nanti seperti inilah tampilannya. Ya. Jadi nanti di situ ada 19 sub kertas kerja. Jadi ada 19 form kurang lebih. Nanti akan Bapak Ibu isi ketika melakukan pendataan. Nanti di situ dimulai dari lokasi, baru masuk ke pengurusnya, kadusnya. Nah, isi data kadusnya, baru setelah itu nanti masuk ke lembaga ekonomi. Nah, kalau untuk lembaga ekonomi itu nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Oke, misalnya adakah di dusun itu agen pengerahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? Itu contoh pertanyaan. Kalau di Samosir kayaknya nggak ada. Tapi kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena seluruh Indonesia pertanyaannya sama. Oke ya, jumlah perusahaannya diisi, berapa perusahaan. Terus jumlah tenaga kerja yang disalurkan misalnya. Terus ada tata ruang industri, jumlah mitra industri, jumlah perusahaan, jumlah perkembangan industri ya, kecil. Terus ada keberadaan pub, diskotik atau karaoke misalnya di desa. Kalau misalnya tidak ada, jawab ada. Kalau tidak, tidak ada. Di dusun itu maksudnya. Ya, di dusun 1 misalnya. Oke. Kalau misalnya datanya sudah diisi, silakan disimpan.
Oke, sekarang kita masuk ke sub kertas kerja kelima, yaitu tentang industri. Nanti semua diisi juga di situ. Oke. Baru ke sarana ekonomi, silakan diisi. Kalau itu nggak terlalu sulit pertanyaannya karena dia opsi, ya tidak, ya tidak. Baru infrastruktur. Nah, infrastruktur di sini Bapak Ibu yang dimasukkan adalah aset desa. Ya. Oke ya, panjang jalan, jalan aspal misalnya yang dimasukkan adalah aset desa. Jangan Bapak Ibu masukkan aset kabupaten atau aset provinsi, apalagi aset nasional. Seperti jalan lingkar ya. Tapi sih nggak ada itu ya. Oke, nah baru masuk ke lingkungan. Oke, jadi nanti Bapak Ibu kadus nanti silakan diisi juga secara detail. Misalnya areal hutan berapa, terus lahan pertambangan berapa hektar apabila ada, lahan perkantoran berapa hektar kalau misalnya ada, lahan pertokoan berapa hektar apabila ada, lahan industri berapa hektar apabila ada. Jadi disesuaikan dengan data yang ada di dusun. Oke, masuk ke bencana. Kira-kira bencana apa yang pernah terjadi di dusun tersebut? Ya, nah kalau di situ Bapak Ibu itu ada beberapa pilihan itu. Ya, ada beberapa pilihan. Kalau untuk nah, itu ada beberapa pilihan. Kalau di situ kan misalnya apakah ada tanah longsor, gitu ya? Apakah ada banjir? Apakah ada banjir bandang, gempa bumi, tsunami, angin puyuh atau puting beliung? Ada gunung meletus, kebakaran hutan dan kekeringan. Nanti tinggal dicentang. Kalau ada centang, seperti itu. Tinggal di checklist nanti di kuesionernya Bapak Ibu. Oke. Kalau misalnya ada kejadian, ada tidak ada, banyaknya kejadian nanti dihitung. Kalau misalnya kejadiannya ada, maka ditulis berapa kali kejadiannya. Kalau misalnya pernah ada kejadian bencana, misalnya berapa korban jiwa, berapa pengungsi dan selanjutnya. Kalau tidak ada, lewatkan aja, langsung di skip aja itu yang ke 9, subkertas kerja ke 10. Nah, sekarang kita masuk ke mitigasi penanganan bencana. Ini apabila ada silakan diisi, kalau tidak ada lewatkan. Baru ada sarana pendidikan. Nah, sarana pendidikan Bapak Ibu, di situ kan ada jenjang pendidikan. Nah, itu juga dipilih. Karena di kuesioner nanti itu ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan selanjutnya. Nanti itu diisi, dicentang di kuesionernya. Nah, pemiliknya pun apakah dia negeri atau swasta itu juga nanti diisi. Terus bagaimana dengan kondisi bangunannya? Apakah kondisi bangunannya itu layak atau tidak layak, nanti itu diisi di kuesioner. Begitu sudah selesai diisi sampai ke jumlah pegawai, itu disimpan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita memilih jenjang pendidikan PAUD misalnya di sini, berarti yang Bapak Ibu jelaskan nanti di sini adalah apakah PAUD itu milik swasta atau milik desa? Apakah misalnya PAUD itu milik swasta atau negeri? Itu dipilih. Apakah kondisi PAUD itu, kondisi bangunan PAUD-nya layak atau tidak layak? Terus berapa jumlah guru PAUD-nya? Berapa jumlah murid PAUD-nya? Baru berapa jumlah pegawai misalnya apabila ada? Baru disimpan. Oke. Baru masuk ke kesehatan. Ya. Di kesehatan pun Bapak Ibu itu nanti harus dipilih. Ya, di situ ada rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu sampai ke tempat praktek dukun. Ya, dukun pun ditanya apabila ada. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya
untuk rumah sakit nama rumah sakitnya, gitu ya. Atau misalnya klinik, nama kliniknya. Oke, baru pemiliknya, apakah itu milik swasta atau negeri, diisi jumlah dokternya berapa apabila memilih rumah sakit, baru jumlah bidannya, jumlah tenaga kesehatannya, jumlah pegawai lainnya apabila ada. Ya, jadi nanti Bapak Ibu di aplikasi nanti akan ada tertulis warna merah di atas jika di dusun ini tidak ada sarana kesehatan, bagian ini tidak perlu diisi atau di skip aja, lewatkan. Gitu ya. Jadi nggak usah diisi, nggak usah dipaksakan kalau nggak ada. Nanti berpengaruh terhadap hasil akhirnya nanti. Karena kan semua pertanyaan itu kan di skor. Setiap jawaban itu juga ada nilainya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tim pendata nanti mengisi, maka itu akan dinilai aplikasi nanti sampai ada skor akhirnya. Oke? Baru masuk ke agama dan sosial budaya. Ya, nanti ini diisi. Kalau misalnya jumlah gereja Kristen berapa, jumlah gereja Katolik berapa, jumlah kalau wihara sih nggak ada ya, kelenteng juga nggak ada. Terus status cagar budaya, terus juga suku terasing dan sebagainya, atau kearifan lokal, adat istiadat. Kalau sudah diisi silakan disimpan. Oke. Saya kira kalau untuk RT dusun tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Begitu sudah selesai diisi formnya, kuesionernya sampai ke kuesioner yang 19, sub kertas kerja 19, silakan Bapak Ibu upload. Ya, jadi nanti untuk desa Huta Gugur, untuk survei dusunnya itu sudah selesai dan sudah terisi dengan baik. Kalau semua sudah selesai diisi. Oke? Oke Bapak Ibu, jelas ya? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat atau mau koreksi hasil survei untuk dusunnya, silakan nanti dilihat di hasil survei dusun. Gitu ya, yang di warna merah. Kita lihat nanti, kalau kita isi survei dusun, maka hasilnya nanti di hasil survei dusun. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu. Ini tadi kan Pak untuk RT, di sini namanya nama kepala dusun ya? Iya, nama kadusnya. Itu. Iya, betul. Jadi nanti di situ kan kalau di lembar paling depan itu kan ada nomor enumeratornya itu kan, nama pendatanya nanti diisi. Siapa yang melakukan pendataannya? Ya. Jadi kalau bisa nanti tim Pokja atau tim pendata yang menanyai kadusnya siapa, nanti diisi namanya di situ. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke ya, silakan Pak. Teringat pospol ini Pak. Iya. Macam seperti kami di dusun 3, bangunannya ini di rumah guru itu. Mana ini bikin kondisi bangunan ini? Tidak apa-apa, tetap diisi Pak. Kondisi bangunan PAUD berlangsung itu, tapi nanti statusnya Pak, di situ milik swasta, milik negeri gitu. Iya, karena kan status bangunan Pak, bukan masalah kepemilikan bangunannya dipertanyakan. Tapi bangunan tempat PAUD berlangsung seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti di dusun itu nggak ada PAUD, SD yang ada maka SD yang diisi Pak. Kan gitu kan? Kalau di dusun itu nggak ada SD, nggak ada SMP, hanya SMP yang ada, maka data SMP yang dimasukkan, itu maksudnya. Gitu ya. Kalau yang ada SMA, data SMA yang diisi. Gitu maksudnya. Tapi nanti di kuesionernya itu dicentang Pak. Kalau misalnya di sana ada SD, ada SMP, ada SMA, maka dicentang tiga-tiganya. Dijawab nanti di sini. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan lanjutkan ke survei keluarga. Oke, Bapak Ibu, kalau untuk survei keluarga ini tolong kita perhatikan karena ini dia agak lebih spesifik dari yang tadi. Oke ya. Nah, untuk survei keluarga
survei keluarga itu ada 6 sub kertas kerja. Ada 6 sub kertas kerja yang harus kita isi. Ya, maka dimulai dari pemukiman, lokasi dan pemukiman. Oke. Nah, kalau untuk survei keluarga berarti itu harus jadi gini, kalau misalnya di dusun 1 ada 40 kepala keluarga, maka 40 kuesioner yang harus diisi. Paham ya Bapak Ibu? Kalau misalnya di dusun 2 ada 150 kepala keluarga, maka 150 kuesioner yang harus diisi. Karena ini survei keluarga. Di dusun 3 misalnya kalau hanya ada 20 kepala keluarga, maka 20 kuesioner yang harus diisi. Oke ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari lokasi dan pemukiman. Nah, nomor RT RW-nya misalnya dusun 1, nomor kakaknya minta nomor kakak yang bersangkutan. Gitu ya. Minta nomor kakak yang bersangkutan. Misalnya saya Donald Siringo-Ringo, ada nomor kakaknya, maka masukkan di situ nomor kakaknya. Oke, nama kepala keluarganya siapa, alamatnya di mana, nomor HP kepala keluarganya berapa, terus nomor NIK kepala keluarganya masukkan, ada di situ ya Bapak Ibu, ada kan? Nah, masukkan NIK-nya. Terus ada tempat tinggal yang ditempati.